Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rasa semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, dan khususnya pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, berkah, dan kita pun bisa melaksanakan dan mengamalkan isi daripada buku yang kita pelajari ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya lebih berkah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, selanjutnya silakan kalian dibuka buku pelajaran pendidikan agama Islam halaman 46. Ya, kita akan belajar bersama-sama tentang hadas dan najis. Nah, silakan dibuka buku PAI-nya ya. Nah, di sini tentang hadas dan najis. Bersuci berarti membersihkan atau menghilangkan najis dan hadas, baik dari badan, pakaian, maupun tempat sampai suci menurut hukumnya. Nah, ulama fikih, Pak, ulama fikih itu seperti apa? Ulama yang membahas tentang hukum-hukum di dalam agama Islam yang terkait dengan masalah bab toharo, bab solat, dan lain sebagainya. Dan khususnya ini adalah masalah toharo atau bersuci. Terbagi menjadi dua. Yang pertama toharo hakikiyah dan toharo hukmiyah. Nah, toharo hakikiyah adalah bersuci dari najis atau al-hubs. Kemudian najis ini terdapat pada tubuh, pakaian, dan tempat. Sementara itu toharo hukmiyah adalah bersuci dari hadas yang dikhususkan pada badan. Nah, perhatikan ya nak. Nah, kita ke hadas ya. Hadas adalah suatu peristiwa atau keadaan yang dapat membatalkan ibadah. Ya, ini contoh kecil ya. Misal, nah kita sedang sholat, kemudian ternyata kita kentut. Nah, berarti orang tersebut memiliki hadas yang mewajibkan orang tersebut harus berwudu kembali. Artinya batal ibadahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah tidak akan menerima sholat seseorang dari kamu jika berhadas. Nah, berarti kalau kita batal sholatnya karena wudhunya itu batal karena disebabkan kentut, maka tentu Allah tidak akan menerima sholat kita karena harus suci dari hadas sehingga berwudu. Nah, artinya kalau kita sudah kentut maka berwudu kembali. Hadas terdiri atas dua macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar sebab hadas besar misalnya setelah haid dan nifas. Cara menyucikan hadas besar adalah dengan mandi wajib. Nah, sedangkan hadas kecil di sini sebab-sebab hadas kecil misalnya buang air kecil, kemudian buang air besar, kentut. Cara menyucikan hadas kecil adalah dengan berwudu atau tayamum. Jadi kalau ada air maka berwudu. Sedangkan ketika seseorang tidak memiliki wudu, tidak ada air, mau mengerjakan sholat, maka itu diperbolehkan untuk tayamum. Nah, sedangkan ketika tayamum itu sudah dikerjakan, sementara mau sholat menemukan air, maka tayamumnya batal dan langsung diganti dengan berwudu. Kemudian yang kedua, najis. Secara bahasa artinya kotoran. Menurut agama
artinya segala sesuatu yang bisa mempengaruhi sahnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang berwujud kotoran yang melekat pada tubuh, pakaian atau tempat sholat. Najis terbagi menjadi 3 macam, antara lain sebaik berikut. Nah, maksud daripada melekat pada tubuh, contoh ada kotoran cicak, ya kita kejatuhan kotoran cicak, kemudian ada darah misalkan, kemudian pakaian juga sama, kita harus mengecek terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan sholat. Begitu juga dengan tempat sholat, sajadah kita atau keramik yang kita mau hamparkan untuk mengerjakan sholat, kita cek terlebih dahulu, sehingga kalau tubuh kita sudah dalam keadaan bersih, pakaian bersih, kemudian tempat juga bersih, dan kita cek juga najisnya, insya Allah maka sholatnya akan sah karena terhindar dari najis. Nah, najis tadi terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafa. Najis mukhaffafa ini adalah najis ringan. Yang termasuk najis ringan adalah air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun. Jadi anak laki-laki kemudian dia itu kencing, ya usianya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Anak laki-laki itu hanya makan ASI ya, atau minum ASI. Sedangkan air kencing anak perempuan yang seusia tersebut tidak termasuk dalam najis mukhaffafa. Artinya ketika ada bayi perempuan kemudian kencing walaupun baru ASI, nah itu harus tetap dibersihkan dengan cara yang sesuai ya. Itu bukan termasuk najis mukhaffafa, melainkan mutawassito. Sedangkan yang mukhaffafa, anak laki-laki minum ASI kurang dari 2 tahun kencing, maka disebut najis mukhaffafa. Kencingnya tersebut ya, bukan anaknya. Cara mensucikannya cukup dengan memercikan air pada benda yang terkena najis tersebut. Dipercikan. Kalaupun bingung Pak, dipercikan seperti apa? Ya tinggal disiram saja, udah selesai gitu. Nah, kemudian B, najis mutawassito. Najis mutawassito adalah najis yang sedang, di antaranya darah, kemudian nana air kencing, bangkai binatang darat yang berdarah, kotoran binatang, kotoran manusia, arak dan muntahan. Nah ini muntahan juga, hati-hati anak. Biasanya kita dalam perjalanan kemudian pusing muntah, awas kalaupun ada yang menempel di celana, di baju kita, maka harus dibersihkan dengan bersih sehingga kotoran muntahan tersebut hilang dan tidak ada najis di pakaian kita. Najis mutawassito dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini ada. Nah ini ada najisnya, tetapi zat, bau, warna dan rasanya tidak ada. Cara mensucikannya dengan mengalirkan air pada bekas najis tersebut. Contoh ya, misalkan ada kotoran cicak nih, kotoran cicak itu udah kering. Nah kita buang, kita sapu misalkan ya. Nah artinya kan udah kering tuh. Nah tapi di situ kan ada bekasnya, maka kita perlu disiram. Syukur-syukur lebih disiram, lebih daripada disiram ya kita bersihkan menggunakan kain atau sabun. Nah kemudian yang kedua najis aini ya, yaitu najis yang masih nampak zat, warna, bau dan rasanya itu kelihatan, atau salah satu dari keempat sifat itu masih nyata. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, warna, bau. Misalkan ada kotoran apa atau ada darah ya kita bersihkan. Oh ternyata hilang nih warnanya atau bekasnya atau zatnya atau baunya sudah nggak ada. Nah maka itu sudah hilang dan cukup sudah membersihkan najis tersebut. Nah sehingga sampai kita yakini bahwa najis itu sudah benar-benar hilang. Dan yang terakhir adalah najis mughalladhah. Ini najis yang berat ya. Najis mughalladhah adalah najis yang berat, yaitu najis pada apa saja yang berasal dari anjing atau babi. Cara mensucikannya dengan menghilangkan wujud najis terlebih dahulu, kemudian dicuci dan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan menggunakan debu yang suci. Nabi Muhammad SAW bersabda, nah perhatikan hadis Rasul ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, cara mensucikan bejana salah seorang di antara kita ya, bila dijilat anjing, yaitu membasuh dengan air sampai 7 kali, kemudian cucian yang pertama dicampur dengan debu. Ya, artinya apa cucian pertama atau pertengahan? Maksudnya kalau terakhirnya kan sudah bersih, tidak ada debu lagi. Nah, bahkan ini anak-anak sudah melalui uji sains ya. Itu di luar negeri, ternyata ketika ada tempat bejana yang dijilati anjing kemudian dibersihkan oleh debu atau oleh tanah, itu ternyata apa? Hilang zat yang dari najis tersebut itu. Maka kenapa umat Islam ya kemudian mengebumikan jenazah manusia itu di dalam tanah? Karena bisa jadi ketika jenazah tersebut dikebumikan, maka nanti di sekelilingnya tidak ada virus atau tidak ada bakteri dan lain sebagainya, termasuk karena memuliakan jasad juga ya, dan karena supaya tidak bau juga. Ini penting ya, karena ini sudah melalui penelitian zaman modern sekarang ini. Maka terbukti ucapan Rasulullah itu adalah benar. Nah, ini najis mughaladho ya. Jadi terkena ludahnya anjing atau babi, atau kita menempel tangan kita sengaja maupun tidak disengaja, kemudian tangan kita basah, maka harus dibersihkan. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan bab wudhu ya. Kita berwudhu, tayamum, mandi atau melakukan aktivitas bersuci lainnya dilakukan untuk menyucikan diri dari hadas. Tata cara berwudu, tayamum, dan mandi dalam ajaran Islam adalah sebagai berikut. Nah, kita akan membahas wudunya. Wudu adalah bersuci dan menggunakan air bersih yang dapat mencucikan untuk menghilangkan hadas kecil pada anggota tubuh yang telah ditentukan. Nah, wudu itu bukan sembarangan ya anak-anak, bukan asal kita siram-siram saja, tetapi harus ada ketentuannya. Syarat-syarat ini harus dipenuhi nak. Jika salah satunya tidak dipenuhi, maka wudunya tidak sah. Berikut syarat-syarat wudu. Nah, ini perhatikan ya. Pertama, Islam. Kenapa Islam? Ya karena wudu itu di dalam agama Islam. Kemudian mumayyiz, sudah balik atau dewasa dengan ditandai sudah dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk. Nah, kemudian yang ketiga, tidak berhadas besar. Jadi ketika seseorang yang bersangkutan itu nifas atau yang bersangkutan itu mimpi basah ya, kemudian belum mandi, maka jangan dulu wudu gitu, kecuali kalau wudu tetapi untuk mandi, kemudian wudu lagi untuk sholat. 4, dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan, artinya menggunakan air bak, air keran, PDAM, sanyo, sumur, kemudian air sungai yang banyak yang mengalir, air galon juga boleh ya. Yang tidak boleh adalah air teh, air kopi untuk mandi, air jus. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, yang makruh air yang terkena sinar matahari kemudian terasa hangat atau panas. Kemudian yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air ke anggota tubuh. Artinya misalnya tangan kita nih ada apa ya, kayak getah, kemudian ada tip X ya. Nah, kemudian ketutup, maka kita bersihkan dulu supaya pori-pori itu langsung terkena anggota tubuh kita. Nah, seperti getah, cat atau yang lainnya nih. Nah, rukun wudu ini harus ada ketika kita mengerjakan wudu tersebut. Itu yang dinamakan rukun. Yang pertama adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Baca niat ini biasa dikerjakan ketika kita membasuh wajah. Nawaitul wudu ali rafil hadatsil asghari fardolillahi ta'ala. Nah, ini nanti kalian wajib hafal. Kemudian artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Dan setelah wudu ada doanya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu doa sesudah wudu, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa,
tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli tobat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Nah tadi niat ya, rukun yang pertama. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Nah membasuh muka ya, ambil kita air, kemudian kita gini nih, tuh, sampai bersih. Jangan sampai terlewat ya, jangan sampai asal ucek, tapi harus bersih semua. Kemudian membasuh dua tangan sampai siku. Nah ini tangan nih. Nah kemudian kita basuh dari ujung sini ya, misalkan keran nih, nah sampai siku. Nah ini nih, tuh, misalkan air mengalir dari ujung sini kemudian sampai siku, itu harus basah semua. Nah kemudian mengusap sebagian kepala. Nah sebagian kepala seperti ini boleh, seperti ini boleh, seperti ini boleh, atau ini boleh. Itu. Kemudian membasuh dua kaki sampai kedua mata kaki. Nah ini agak repot dipraktekkan ya, nanti kelihatan kurang baik. Nah membasuh kaki sampai kedua mata kaki, ibaratnya ini kaki ya, ini mata kaki ini. Nah ini sampai di atas mata kakinya ya, itu. Kemudian tertib, artinya berurutan dari awal sampai akhir ya. Jadi ada 6 rukunnya. Nah adapun ini bagian C, sunah-sunah wudhu. Membaca basmalah pada permulaan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sebelum kita mencuci tangan. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, artinya supaya tangan kita bersih. Kemudian berkumur-kumur, menghisap air ke dalam lubang kedua hidung. Menghisap ya, kita hisap ya, jadi bukan kita asal tempel terus ini, tetapi dihisap. Dan menurut kesehatan, insya Allah kalau air yang terhisap ke sini, insya Allah akan lebih bersih dan akan lebih sehat. Yang penting airnya bersih. Kemudian membasuh sela-sela kedua tangan dan kaki. Menyapu seluruh kepala. Yang ketujuh, membasuh kedua telinga. Ya, menyapu seluruh kepala segini. Membasuh kedua telinga, mendahulukan anggota kanan. Kanan dulu, dan 3 kali baru kiri. Membasuh masing-masing anggota sebanyak 3 kali. Nah 3 kali ya masing-masing. Kemudian membasuh anggota wudhu secara berturut-turut tanpa diselingi pekerjaan lain. Contoh, lagi wudhu ujuk-ujuk makan, ya, ujuk-ujuk ngobrol, ujuk-ujuk ini yang gak dapat sunahnya, walaupun memang wudhunya itu sah. Contoh ya, kita wudhu nih dari rumah, ternyata mau mengusap sebagian kepala, airnya habis, kemudian kita pergi ke masjid gitu, melanjutkan, itu boleh. Nah tetapi lebih baik harus berurutan ya, harus langsung pada waktu itu. Berdoa sesudah berwudhu. Nah doa yang tadi itu anak-anak. Dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah hal-hal yang membatalkan wudhu sebagai berikut. Yang pertama, keluar sesuatu dari dubur atau kubul. Misal kita kentut ya, kemudian ada sesuatu yang keluar tuh, misalkan kita sedang kurang enak badan, kemudian makannya banyak sambalnya, ada yang keluar, maka itu batal ya, dari dubur atau kubul ya, dari jalan depan maupun jalan belakang, apa saja bentuknya, itu batal wudhunya. Tidur nyenyak atau tertidur, contoh Jumatan ternyata tidurnya bersandar, nah itu batal, kecuali tidurnya tegak dan memang tidak sampai mendengkur, masih terdengar suara khotib, maka tidak batal. Kemudian yang ketiga, hilang akal sebab mabuk atau gila ya, artinya seorang Islam punya wudhu mau sholat, ternyata dia itu kumat, nah jiwanya ya, nah itu batal wudhunya. Atau mabuk, artinya mabuk di sini bukan mabuk seperti dalam perjalanan ya, tidak. Nah tetapi ya karena mabuk minum sesuatu yang berlebihan sehingga mabuk, kemudian hilang akalnya. 4, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim atau mahram, artinya orang lain ya. Nah yang tidak batal, ibu kita ke ibu kita ya, kita ke bapak kita ke kakak, kita ke adik, nah itu tidak batal. Nah suami ke istri itu batal, atau istri ke suami batal ya. Nah kemudian nomor 5, menyentuh kubul atau dubur bagian dalam tangan telapak tangan. Nah kalau kita menyentuh dengan ini batal. Pak kalau dengan ini boleh nggak? Ini tidak batal ya, yang batal itu dengan ini.
Oke anak-anak, itu saja ya. Silakan kalian baca kembali supaya lebih paham ya. Pak Habib hanya sedikit mengulas, insya Allah lebih jelas di kelas ya. Silakan kalian baca halaman 46 kemudian sampai halaman 49. Pak, tugasnya apa Pak? Kalian silakan tulis doa niat wudhu dan doa niat wudhu ya, dan doa sesudah wudhu. Ditulis tulisan Arabnya dan artinya, kemudian dikirim ke Google Classroom ya. Oke, kita akhirin doa akhir pelajaran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.